saya masuk ke gerbang goibnya Rawabayu menuju ke Alas Purwo. Di situ saya masuk itu loh, sudah disambut dengan raksasa 7 meter, tinggi 7 meter. Saya panggilnya itu lebih dari 50. Salam Ekspedisi Sukarnalar. Assalamualaikum, Rahayu semua untuk sahabat Sukarnalar dimanapun kalian berada. Kali ini kita tidak ekspedisi kemana-mana, melainkan kita ekspedisi melalui cerita. Dan kali ini Kitola Angin akan berbagi cerita tentang perjalanan spiritualnya di Banyuwangi. Oke, kalau gitu bisa langsung bercerita, Ki? Ya, gini, salam kepada pemirsa, terutama subscriber yang ada di Ekspedisi Sukarnalar. Salam sejahtera dan semuanya. Saya kapan hari melakukan perjalanan ke kota Banyuwangi, yang mana kita di sana selama 3 hari dalam sebuah mencari misi, meningkatkan spiritual kita, yang mana kita disuruh ditarik untuk ke Banyuwangi karena ada kelanjutannya yang dulu saya pernah di YouTube KKN Desa Penari. Kalau punya rezeki kita ke sana, akhirnya saya dapat rezeki, kemudian kita ke sana. Iya. Itu ada ya tayangannya. Ada. Ekspedisi apa tuh, Ki? Ekspedisi Sukarnalar KKN Desa Penari. Oh ya, KKN Desa Penari. Itu kebetulan saya tujuan pertama itu kita ke mana? Pantai Teluk Ijo. Pantai Teluk Ijo. Ya. Itu udah masuk Banyuwangi ya, Ki? Udah masuk ini. Kita ke Pantai Teluk Ijo, kemudian di sana kita kurang lebihnya setengah hari, kemudian kita berjalan lagi menuju ke Rawabayu. Ya, di Rawabayu ya. Dari situ kita mulai melakukan ritual-ritual, kemudian kita mengamati untuk lokasinya gimana, dari segi goibnya gimana, dan ternyata di 2 spot tersebut itu sangat fantastis, luar biasa, baik energi positif, negatif pun juga. Yang paling berkesan juga ada di Rawabayu. Kebetulan kita sampai di Rawabayu itu malam, hampir jam 12 lebih seperempat, hampir setengah 1 lah kita baru masuk ke lokasi Rawabayu. Rawabayu itu lokasinya hutan atau apa, Ki? Rawabayu itu masuk hutan, tapi tidak begitu tidak banyak, tapi kita sempat masuk hutan-hutan, persimpangan di 2 pedesaan, kemudian arahnya itu kita ke atas, hampir naik ke bukit. Ini sudah termasuk Alas Purwo atau belum? Oh, belum ya. Kalau Alas Purwo kita masih ke utara. Oh, okay. Itu posisinya gitu. Tapi ceritanya begini. Ketika kita masuk ke Rawabayu, di situ ternyata ada gerbang goib, bisa menghantarkan kita. Kalau orang berjalan astral itu masuk lewat Rawabayu itu bisa. Itu ada 2 pohon besar. 2 pohon besar itu setelah masuk kita ada kucur ya, air kucur itu. Setelah itu kita masuk berapa langkah, 7 langkah, kita akan mendapati 2 pohon besar. Posisinya agak ke atas sedikit gitu, pas dari kucuran itu. Ya, dari kucuran itu. Sekilas itu saya langsung diam sebentar, kemudian saya melakukan berjalan astral. Itu sempat saya masuk ke gerbang. Ya, disitulah adalah gerbang menuju Alas Purwo. Oh, jalan pintasnya gitu ya? Iya, jalan pintasnya. Dari itu kita bisa masuk ke Alas Purwo. Sebentar, Ki.
Bisa dijelaskan ya Ki? Ya. Di Rawabayu itu sebenarnya tempat apa tuh Ki? Maksudnya itu banyak orang Nah, atau betul. Gini, kosong, sepi atau gimana Ki? Rawabayu adalah tempat pamoksan Raja Tawangalun. Di situ ada rawa, kemudian ada tempat-tempat untuk kalau kita melakukan ritual ya. Di situ kita harus melalui tahapan-tahapan. Kucur itu kita harus ke kucur 1, 2, 3, seberang lagi, terus kita ke mana? Naik itu ada lagi kucur. Tahapan-tahapan Ya, tahapan-tahapan sampai ke yang penyempurnaan gitu sebenarnya. Kemudian masuk ke semi kayak apa? Kuil itu masuk di dalam seperti itu. Terus ada rawa. Nah, rawa itu daerah itu memang sebetulnya kalau di pemerintah itu jadikan objek wisata. Nah, ya objek wisata Rawabayu. Ada pemandian. Tapi kondisinya yang mungkin sangat angker, sangat bahaya. Jadi orang jalan ke sana. Hanya orang yang melakukan spiritual, melakukan peningkatan ilmu spiritualnya baru dia di situ. Kalau secara dilihat dari mata batin ya, Batin, ya. Rawabayu itu gambarannya seperti apa? Kalau astralnya gitu. Astralnya. Rawabayu adalah tempat di mana ya dulu pamoksannya Raja Tawangalun di situ. Di situ adalah sebuah tempat pemandian putri bidadari. Di situ ada dulu tempat bidadari mandi di situ. Jadi di alamnya sana itu juga Iya. pemandian juga. Ya ada pemandian, tapi tempatnya lebih bagus loh. Kalau dari segi goibnya itu bunga-bunga itu ada, bunga itu ada, bagus gitu. Tapi kalau dilihat dari segi nyata menyeramkan. Menyenangkan ya. Ya, Oke. di situ nggak boleh orang sembarangan. Misalkan kalau kita niati guyonan gojek itu bahaya. Bahaya. Sakral sekali. Sakral ya. Terus ada sambutan apa Ki waktu kita ingin berkunjung ke sana? Dari gerbang kita masuk ke pertama, itu kita ada istilahnya penerima tamu. Penerima tamu adalah seorang kakek-kakek. Dia bawa tongkat. Itu kita parkir, mobil kita parkir di bawah, kita naik berapa 1, 2, 3 itu sudah dihampiri oleh penerima tamu. Kakek-kakek itu dia menyambut datang, rambutnya panjang putih, kemudian Agamanya pakai apa Ki? jubah Putih gitu. bukan putih, Oh, bukan putih. jubah hitam, pakai jubah hitam, menyapa saya, kemudian saya melakukan sapaan juga, saya dipersilakan masuk. Jadi bersama teman-teman waktu itu kita 7 orang, kita bisa masuk, kemudian dipersilakan sampai. Tapi di dalam sekitar itu, di luar itu sudah kayak kuntilanak, pocong, genderuwo paling banyak. Itu banyak genderuwo di sana. Terus anak kecil itu mainan di air itu banyak. Seperti itu makhluk-makhluk gaibnya. Ada sasmita goib yang paling tinggi di sana Ki? Boleh diceritakan nggak Ki? Kalau yang resi siapa itu? Namanya saya lupa itu. Resi Wilis ya. Itu dia mempunyai energi goib yang paling besar, paling positif. Kemarin itu sempat kita pendamping saya menghampiri beliau yang datang dari Kediri, yang Liman. Sempat berbincang-bincang dengan bahasa yang sangat ngawi kuno, dan saya sangat mendengarkan ini bahasa-bahasa, menerjemahkannya juga sulit. Mungkin teman lama lah berkumpul, dia ketemu teman kayak kita lama saling menyapa, ketemu gitu. Oke. Si hai lah. Iya. Di sana saya juga sempat tercengang. Loh, ternyata di goib juga seperti itu. Masih ada hubungan ini. Masih ada hubungan. Terus ada harimau lorek di sana banyak. Kemarin saya menjumpai 3 ekor. Kemudian yang mau siluman jin itu banyak sekali. Penunggu-penunggu seperti besar-besar itu kita banyak sekali gitu loh.
Jadi sekilas kita ke Rawabayu aja kita sudah bikin merinding, ngeri aja. Pas kita sana itu malam posisi. Tapi disambut dengan baik ya gitu. Ya kita disambut dengan baik, alhamdulillah. Dari teman-teman, dari belum nggak ada yang sampai kesurupan, nggak pernah ada. Karena niatan kita permisi, kita berjalan baik, kita aturan. Ya di sana pun juga menghormati. Oke. Jadi sama sebetulnya makhluk kalau semisal ada tamu dia kunun permisi pasti dipersilakan disambut dengan baik. Iya. Gitu. Bukan kerajaan ya di sana ya? Bukan. Nah kerajaannya itu kalau kita menembus ke portalnya gerbang goibnya dari Rawabayu ke Alas Purwo itu kerajaan. Baru itu masuk kerajaan. Saya sempat gini waktu itu saya melakukan meditasi sebentar. Saya masuk ke gerbang goibnya Rawabayu menuju ke Alas Purwo. Nah ternyata masuk 7 langkah itu sudah gerbang goib Alas Purwo. Deket banget ya. Deket. Padahal kalau di secara jarak nyata ya itu kita harus naik mobil berkendara lebih jauh daripada 1,5 jam. Berkilo-kilo ya. Ya 1 jam lah kita sampai ke Alas Purwo. Di situ saya masuk itu loh sudah disambut dengan jenis kayak jin genderuwo, kayak ambil genderuwo tapi dia jin besar-besar, raksasa gitu ya, raksasa 7 meter tinggi, 7 meter. Saya mandangnya tuh lebih dari 50. Ya berjajar ya. Banyak banget ya. Modelnya macam-macam. Ada perbedaan nggak goib yang ada di sana dengan yang di Rawabayu? Di Rawabayu atau dimanapun yang pernah didatengin? Oh ya, kalau perbedaan makhluk kalau ada di Alas Purwo itu lebih sangar. Kebanyakan bunganya besar-besar dan besar-besar. Sekilas saya masuk itu juga ada ketika masuk itu permintaan orang minta tolong. Saya sempat itu roh arwah ya. Dia arwah. Mungkin dulunya dia mungkin bertapa melakukan spiritual. Akhirnya tidak kesampaian. Mungkin sudah laki-laki perempuan itu banyak, terutama laki-laki. Laki-laki ya. Gimana bentuk gambarannya gimana? Compang-camping kah atau apa kah? Ya seperti orang yang sedang melakukan tirakat, seperti manusia, orang-orang biasa gitu. Banyak ya, pakaian yang biasa, tapi dia mungkin meninggalnya di situ. Jadi banyak arwah yang minta tolong ya Ki? Ya. Mereka minta tolong. Itu, Ki? Ya minta tolong. Tolong. Saking banyaknya. Jadi saya juga heran ya, kenapa di tempat-tempat seperti itu kok ada roh-roh yang minta tolong gitu ya. Mungkin penyempurna. Itu ditolong nggak bisa? Bisa nggak? Sebetulnya bisa, kita sempurnakan, kita biar husnul khotimah itu bisa. Tapi saking banyaknya mungkin. Setelah itu muncul, saya kesana itu dijumpai dengan lebih dari 30 orang, 40 orang. 40 ruh. Arwah ya. Ya. Jadi semua saya minta tolong gitu loh. Saya lihat di situ ada sebuah kerajaan, memang kalau di Alas Purwo itu kerajaan Purwo ya. Besar gitu. Nah, itu kerajaan. Ini Purwo boleh diceritakan nggak? Kerajaan Purwo itu kerajaan besar yang dulu kan cerita pernah dikalahkan oleh Mataram. Dulu jaya sebentar, kemudian dikalahkan oleh Mataram, akhirnya pecah, kemudian hancur gitu loh. Tapi kalau dari goib ya kerajaan itu masih ada. Kerajaan itu masih bangun kokoh. Iya. Saya melihat, jadi dari jarak berapa kilo saya masih melihat. Oh jadi kita langin nggak? Saya nggak sempat masuk ya, masuk, tapi di saya depan gerbang gitu. Depan gerbang itu sudah melihat semuanya. Okay. Sampai ke gua. Di situ kalau gua kecil yang lain itu kan banyak kan, lebih dari 30 atau berapa. Tapi yang terkenal kan ada gua istana, gua apa itu juga, itu ada 3. Sing biasa orang melakukan meditasi, melakukan peningkatan spiritual, biasanya di situ. Juga ada lagi bekas Mojopahit, peninggalan Mojopahit, pura, bekas apa? Suryani gitu ya. Candi itu banyak. Okay. Ada.
Ini kalau kita menceritakan mereka itu kerasa nggak Ki mereka Ki? Atau ketika kita bercerita mereka ada yang datang gitu? Ini Atau yang nggak boleh diceritakan atau gimana gitu? besar. Sempat setelah kita mau membuka Tadi itu, ya, pembukaan tadi. pembukaan tadi sudah ada sosok ya ini, tapi posisi pas di depan Pagar rumah, pagar ya. rumah, depan rumah Dia ya. ada Dari sebelah mana sana. nih Ki? Ini dari Rawabayu. Oh Bayu. Ini merinding. Siapa Ki beliau itu? Perempuan Yang ada di kolam. yang ada di kolam, yang dia ada di rawa. Ini Ada pesankah kok beliau datang? ada lagi satu, ada lagi 3. Rawa Bayu semua ini. Ini ada satu memang saya yang dulu waktu saya kan mendapatkan pusaka. Dari mana itu Ki? Oh, ini menarik nih. Kemarin itu sempat ya kita nggak video kan, memang kita berangkatnya tidak ada rencana untuk tarik-tarik seperti itu. Iya, iya. Ini ceritanya begini. Waktu setelah saya masuk ke situ, Masuk ke gerbang Goib Alas gerbang. Purwo. Ya, oke. Ya, setelah tadi saya mau menolong seseorang itu, mau menolong ruh. Arwah yang minta tolong tadi, oke. Kemudian saya dilihatkan oleh cahaya putih. Cahaya putih itu datang, dia langsung nancap. Datang menghampiri di depan. Ya di depan saya persis. Oh. Di depan saya persis itu langsung trep, nancap di tanah. Kemudian saya tarik. Ini sukmo ya Ki? Hah? Semu ini. Maksudnya kita langin ke situ tuh raga sukma kan? Iya. Bukan fisik ke situ. Bukan fisik, bukan. Oke. Itu kan saya masuk tadi kan secara Raga sukma ya. Iya. Kemudian saya tarik, ini tak pegang ke bawah. Jadi yang Kita bawa megang aja ini itu, iya, sukmanya ya. Ya, sukmanya bawa. Terus kemudian kita sampai ke villa itu pagi. Oh iya. Pagi kemudian saya istirahat sebentar sebelum subuh. Itu posisi kerisnya adalah sumbru. Keris wis cemburu. sumbru, om yang sumbru. Hmm. Jadi posisinya sudah tergeletak di pinggir tempat tidur saya. Jadi tiba-tiba wujud gitu ya? Itu Ki? wujud, iya. Loh, jadi saya itu belum sempat tidur, antara tidur dan enggak lah. Tapi loh, saya toleh sebelah kanan saya tuh udah ada di kasur. Nah, ini Jadi apa nggak yang saya narik ya, Ki? Nggak, Nggak narik ya? nggak. Oke. Saya tidak dari belakang penarikan, kemudian itu keris sudah wujud. Nah wujud. Nah dari situ ini ada kaitannya dengan yang datang ini. Oh. Ini dari Alas Purwo ini. Siapa? Juga perempuan. Bisa diceritakan Ki yang ini Ki? Yang ini adalah Cindy Ambarwakti. Ini adalah Cindy Ambarwakti. Kalau yang kemarin itu adalah pasangannya ini, yang apa namanya Diningrat itu apa? Cokro Diningrat. Cokro Diningrat. Oke. Ya. Oke. Itu keris itu berpasang gitu loh. Oh. Cuma yang waktu saya ngegosumo itu ngambil yang Cokro Diningrat waktu acara. Nah ini kemudian datang ke sini sendiri, kemudian ya saya sempat melakukan lagi tapi atas bantuan Khodam ada di Joyo Diningrat. Oh, jadi Minta keris itu bantuan. ada dua Ada Ki, dua, kembaran. kembaran. Yang waktu Ki Tolangin ambil itu yang Ya. satunya yang Cokro itu. Ya. Yang satunya belum, masih goib ini ya. Goib, ya. Oh, Goib. yang satunya ini wujudnya di rumah sini ya, di Blitar sini ya. Blitar, ya. Oh, oke. Namanya bukan Cindy, Cind, Cindy Ambarwakti. Oh. Kalau saya pernah tanya itu seperti itu. Ini hadir. Beliau senangkah diceritakan begini Ki? Dia senang. Ini sudah merapat masuk pas nanti. Oke. Dia sudah dipanggil. Salam. Dan dari sekilas perjalanan itu kemudian kita ke kemana lagi ya? Waktu itu.
setelah dari Rawabayu kemudian kita ke pantai apa lupa itu, juga itu mempunyai mitos besar. Banyuwangi memang seperti itu. Memang dulu yang di Alas Purwo itu saya dari jauh juga kelihatan makam sepanjang 7 meter. 7 meter. Memang itu kan mitosnya. Itu makam nyata ya? Makam nyata. Tapi saya melihat gitu ya. Tapi saya melihat betul itu yang saya dengar ceritanya di situ, saya mungkin dari literatur apa internet apa itu adalah sebuah pusaka yang ditanam. Pusaka tumbak. Dulu kan ada ceritanya itu bukan sengaja ditanam, itu sengaja dibuka oleh siapa? Prabu Saba Bojonegoro itu loh. Prabu Saba itu untuk membunuh, membinasakan janda punya ilmu hitam yang tinggi, calon arang. Oh. Tapi belum sampai ke tujuannya untuk malam itu. Si Bojonegoro siapa itu lupa namanya membukanya pusaka itu pusaka yang bikin adalah Empu Barada. Itu sakti itu. Nah kemudian dia pusaka itu jatuh ke tanah, kemudian tidak bisa diangkat, ya sudah. Kemudian si Bojonegoro siapa itu Bojonegoro siapa itu, dia saking setia menghormati, dia menunggu sampai akhirnya meninggal di situ. Jadi makanya ada pengunjung untuk ke makam itu sebetulnya untuk bernuansa negatif lah. Oh, di situ malah. Iya. Sebenarnya itu enggak, saya lihat itu pusaka tombak, namanya pusaka tombak. Itu enggak ada. Sudah hilang. Pusaka itu mungkin kalau ada yang mungkin cara pandang saya melihat dari segi gaib saya melihat itu pusakanya sudah nggak ada. Ya, jadi hanya kuburan sepanjang makam sebesar 7 meter. Kosong ya? Kosong. Tapi orang-orang masih ke sana gitu? Masih ke sana. Mungkin di kesana itu dengan tujuan yang lain ya. Tapi kalau aura yang saya lihat, auranya ya dari segi mistis di sekitar makam itu jaga prajurit. Kemudian ada jin-jin yang di luar makam itu wis negatif. Ya. Oke, menarik sekali ya sahabat Sukarnalar. Jadi kira-kira dari perjalanan saat itu Ki, ada pesan apa Ki yang diberikan ke Kitola Angin? Pesan atau untuk kita semua lah, kalau misalkan berkunjung ke sana. Kalau gini, ketika ya, pada umumnya ketika kita berada di tempat-tempat yang disakralkan, apalagi yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi dan mempunyai unsur-unsur supranatural dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai yang berkaitan dengan sejarah leluhur-leluhur kita, sebaiknya kita ataupun pengunjung yang ada di sana sebetulnya menghormatilah. Ibarat kita menghormati orang tua, gimana aturannya ya kita permisi, kula nuwun, kemudian kita mengutarakan maksud tujuan ke sana, itu gaib pasti mendengar. Dia mendengar, kita juga ikut merawat. Jadi nggak perlu kita tuh ke sana bagi pesan-pesan muda-mudi, karena kejadian yang ada di Bayu itu juga seperti itu. Ada tindak asusila mungkin yang ada di sana, akhirnya dia mendapatkan hukuman ataupun yang menghakimi adalah gaib. Seperti itu. Jadi sebaiknya kita sebagai generasi muda penerus bangsa tetap memegang nilai-nilai budaya luhur. Meskipun di zaman seperti ini yang serba canggih, tetap aja kita harus sopan santun ada, apalagi di tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat yang disakralkan. Jadi nggak sakar PDW, kalau istilahnya orang Jawa gitulah, semua ada aturannya.
Kalau kita melanggar ya kita pasti mendapatkan balasan atau hukuman. Itu pesan-pesannya seperti itu. Dan untuk semua orang, kita uri-uri kebudayaan itu sebaiknya tetap kita laksanakan. Kalau enggak dimulai dari kita, siapa lagi gitu ya. Beliau itu merasa juga ingin dihormati lah, kita menghormati layaknya sebagai orang tua, karena beliau dulu adalah para pemegang Nusantara, wilayah Indonesia. Jadi demikian pesan-pesan yang bisa saya sampaikan ke Permisa, terutama Permisa Ekspedisi Sukanalar, untuk menjadi acuan kita dimanapun tempat kita berada. Kita harus lebih bijak, lebih sopan. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan perjalanan saya dulu sewaktu ke Banyuwangi. Oke. Ya, Terima kasih Kito Langin. ya. Jadi jangan lupa dukung kami dengan subscribe, share, like, dan komen. Ya. Tunggu cerita-cerita selanjutnya dari Kito Langin di episode berikutnya. Terima kasih dan salam Ekspedisi Sukanalar. Mantap.